Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahmawati. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai usul fikih. Materi pertama adalah pengertian usul fikih. Kalimat usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul merupakan jamak dari aslun yang berarti pangkal, pokok, dasar, dan lain-lain. Sedangkan fikih secara bahasa berarti pemahaman. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang digali melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun pengertian usul fikih adalah ilmu pengetahuan yang menyajikan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syariat mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci. Yang dimaksud dari dalil-dalilnya yang terperinci dalam pengertian di atas adalah dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, sebagaimana yang menjadi dasar penetapan hukum Islam. Inti usul fikih adalah seperangkat kaidah atau metode berpikir guna mendukung cara ataupun upaya yang ditempuh dalam proses penetapan hukum dari dalil-dalil ataupun sumber-sumbernya. Jadi, ilmu usul fikih pada hakikatnya adalah metodologi hukum Islam atau suatu metode yang memuat prosedur dan teknik bagaimana hukum syariat dapat dirumuskan untuk pedoman hidup dan bagaimana jalan pikiran pembentukan hukum Islam tersebut. Materi selanjutnya ada objek usul fikih. Pada intinya, objek kajian ilmu usul fikih adalah penjelasan tentang metode istinbat dan sistem mempergunakan dalil syara atau istidlal guna merumuskan hukum terhadap perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci. Lebih jelasnya, ruang lingkup pembahasan usul fikih meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama, pengenalan terhadap istilah-istilah teknis yang lazim dipakai dalam lalu lintas pembahasan syariah, seperti fardu, sah, syarat, dan lain-lain. Yang kedua, ada dalil-dalil hukum Islam, baik yang pokok seperti Al-Quran ataupun yang ijtihadi seperti masalah mursalah. Berikut penetapan ranking kehujahan masing-masing dalil. Yang ketiga, penjelasan tentang cara atau metode bagaimana menetapkan hukum dari suatu dalil. Metode yang dimaksud terdiri dari kaidah atau cara berpikir dalam menarik petunjuk hukum dari nas Al-Quran hadis melalui pendekatan tekstual kebahasaan di samping menggunakan pula perangkat-perangkat metode yang lain. Yang keempat, mujtahid, ijtihad, fatwa, taklid, dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah fungsi usul fikih. Fungsi mendasar ilmu ini secara singkat dapat dijelaskan menetapkan suatu hukum baru harus mempunyai dasar dan harus ada sistem metodenya. Adapun fungsi usul fikih secara umum antara lain: pertama, perkembangan zaman telah menghadirkan setumpuk permasalahan baru yang memerlukan jawaban kepastian hukum Islam. Untuk memecahkan hal tersebut, belum tentu terjangkau oleh rumusan fikih yang terhimpun dalam kitab-kitab kuning. Oleh karenanya, dibutuhkan cara praktis dalam menggali hukum Islam. Untuk itu, mutlak dibutuhkan perangkat metodologisnya. Yang kedua, untuk melindungi hukum Islam atau protection dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab lantaran dalam menetapkan hukum Islam terlepas dari prosedur metodologis teknik penyimpulan hukum dari dalil-dalilnya. Kemudian, untuk menganalisa dan menyeleksi hukum-hukum fikih yang sudah ada, memetakan formula hukum fikih manakah yang boleh berubah oleh karena perubahan zaman dan manakah pula hukum fikih yang tidak boleh berubah. Kemudian, diharapkan dengan adanya ilmu usul fikih dapat memperkecil gejala pertentangan umat Islam akibat terjadi ikhtilaf pada masalah furu'iyah. Melalui ilmu ini terbuka kemungkinan menetralisir ikhtilaf negatif tersebut. Materi terakhir adalah hubungan usul fikih dengan fikih. Usul fikih sebagai ilmu, fungsi kerjanya merupakan alat untuk mendapatkan rumusan hukum fikih yang dihasilkan dari dalil-dalil syariat. Dengan demikian, dapat dirumuskan hubungan antara usul fikih dengan fikih antara lain. Pertama, usul fikih ibaratkan rantai penghubung antara fikih dengan sumbernya.
Kemudian yang kedua, usul fikih merupakan sistem atau metode untuk mengeluarkan hukum fikih agar para pakar fikih terhindar dari kesalahan dalam menentukan hukum fikih. Yang ketiga, usul fikih merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu fikih yang telah dirintis oleh ulama generasi pendahulu. Sekian video kali ini, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.